Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita sampai di pembahasan mengenai menjaga perut dari barang haram dan syubhat. Kemudian di pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas bahwa Imam Ghazali menjelaskan kepada kita batasan-batasan haram dan syubhat itu. Siapa yang menginginkan pengetahuan lebih dalam, hendaklah dia membuka kitab Ihya Ulumuddin. Di situ Imam Ghazali menjelaskan secara detail, sedangkan yang tercantum di dalam kitab ini hanya intisari saja dari apa yang tercantum di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang pokok-pokok saja. Makanya Imam Ghazali membuat contoh-contoh melalui pertanyaan seperti yang di pertemuan yang lalu. Dia memberi contoh setelah menjelaskan batasan halal, batasan haram dan batasan syubhat. Kemudian dia memberi contoh mama taqulu fi qabuli jawaiz salati fi hadzal zaman. Bagaimana hukumnya orang menerima hadiah dari penguasa di zaman ini? Sebab harta penguasa itu pasti di dalamnya bercampur dengan barang yang haram atau barang yang syubhat. Sedikit penguasa yang adil di muka bumi ini. Makanya kalau bilang penguasa, pasti di dalam hati kita ada kecenderungan bahwa di dalam harta dia itu pasti tercampur harta dari hasil perbuatan zalim, menekan rakyatnya, atau harta dari barang yang syubhat yang tidak jelas, atau bahkan dari sesuatu yang haram. Apakah ada harta yang halal? Ada yang halal, tapi pasti bercampur dengan barang yang haram atau yang syubhat. Nah, Imam Ghazali menjelaskan, dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, memberikan beberapa alternatif jawaban. Jawaban yang pertama, sekelompok kaum mengatakan kullu ma la yatayaqqan annahu haramun falahu asluhu. Bagaimana hukumnya kita menerima hadiah dari penguasa? Sekelompok kaum kata Imam Ghazali mengatakan mereka memiliki pendapat segala sesuatu yang kita tidak yakin keharamannya, maka kita boleh mengambilnya. Diberi hadiah oleh siapapun, kita nggak tahu ini apakah ini haram atau enggak, kita nggak tahu. Ini yang jelas menerima hadiah hukumnya halal. Menerima hadiah itu hukumnya halal. Ketika kita menerima hadiah, sebagian kelompok berpendapat kalau kamu menerima hadiah dan kamu tidak yakin barang yang kamu terima ini barang haram, tidak yakin ya, kamu tidak tahu ini barang haram atau tidak. Berarti kalau tidak yakin, berarti kalau jangan-jangan ini haram, itu tidak ada hukumnya. Nah, ini pendapat yang pertama ya. Kalau kamu tidak tahu ini haram, maka kamu boleh mengambil. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kebalikannya. Wa qala akharun la yahillu ay ya'khudha ma la yatahaqqaq annahu halalun. Jadi pendapat yang berlawanan. Pendapat yang kedua, kamu tidak boleh menerima hadiah dari penguasa kalau kamu tidak tahu pasti itu barang halal. Kalau kamu tahu pasti itu halal, oh ya ini hadiah dari penguasa tapi dari hartanya yang halal, boleh kamu terima. Tapi kalau kamu tidak tahu ini dari hartanya yang halal atau dari hartanya yang hasil memeras orang, atau dari hartanya yang dari syubhat, atau dari harta korupsinya, kamu tidak tahu, ya sudah jangan kamu terima. Ini pendapat yang kedua. Loh, itu kok jadi bertolak belakang, mana yang kita terima? Nanti Imam Ghazali itu biasa seperti ini, kita dibuat bingung dulu dengan banyak pendapat ini. Nanti lama-lama akan mengerucut, kita akan paham. Kalau
baca kitabnya Imam Ghazali jangan segera memutuskan sesuatu. Nah, kalau kita baca sampai sini kemudian berhenti, kita pulang membawa pendapat yang mungkin tidak komplit. Makanya kita ikuti dulu ini cara alur berpikirnya Imam Ghazali di kitab ini kita ikuti. Dan Imam Ghazali kalau membahas pasti caranya seperti ini, kita ditunjukkan dulu pendapat-pendapat. Ya. Pendapat yang kedua tadi, segala sesuatu yang tidak jelas kehalalannya kamu tidak boleh menerima. Sebab alasannya di annal aghlaba fi hadzal asri ala amwal salatin haram. Karena mayoritas di zaman ini, di zamannya Ghazali, apalagi di zaman sekarang, zamannya Ghazali ini berapa ribu tahun yang lalu, kata beliau berapa ratus tahun yang lalu ya, kata beliau siap di zaman ini mayoritas dominan harta para penguasa itu banyak haram. Makanya kalau kamu tidak jelas kehalalannya, kamu tidak boleh mengambil. Ini pendapat yang kedua. Wa qala qaumun, sekelompok kaum yang lain mengatakan, ini sekarang, ini belum kita bahas ya. Inna silatis salatin tahillu lil ghani wal faqir. Sebab sekelompok kaum yang lain mengatakan, sesungguhnya hadiah dari penguasa itu halal diterima oleh orang kaya atau orang fakir sekalipun. Nah, ini lebih detail. Dia menyebutkan orang kaya atau orang fakir menerima hadiah dari sultan hukumnya halal. Idza lam yatahabbab annaha haram. Tapi halal jika tidak terbukti harta itu adalah harta haram. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang ketiga ini dia menjelaskan untuk orang kaya dan untuk orang miskin. Jika kamu tidak menemukan bahwa ini adalah barang yang haram, maka kamu boleh menerima. Perbedaan berikutnya, kalau yang di atas itu urusannya dengan keyakinan atau ragu-ragu. Yang kedua juga urusannya dengan keyakinan atau ragu-ragu. Tapi kalau yang ketiga ini terbukti. Jadi kamu tidak pakai urusan yakin atau ragu-ragu. Kalau kamu tidak membuktikan harta ini haram, kamu orang kaya, kamu tidak punya bukti harta ini haram, kamu orang kaya atau kamu orang miskin, kamu boleh menerima hadiah dari penguasa. Nah, wa inna man tabi'ah 'ala al-mu'ti. Nah, kalau tahu-tahu kita terima harta ini, kita tidak bisa membuktikan harta ini haram atau halal. Berarti kita terima. Karena kita tidak bisa membuktikan harta ini haram, kita boleh terima. Tapi kalau tahu-tahu ternyata harta yang diberikan itu haram, di balik ketidaktahuan kita, ternyata harta itu harta haram. Kata Imam Ghazali, at-tabi'ah 'ala al-mu'ti. Bukan Imam Ghazali, ini pendapat kelompok ini. At-tabi'atu 'ala al-mu'ti. Kalau ternyata harta itu tidak halal, itu hukumnya jatuh dosanya yang nanggung yang memberi, bukan yang memberi. Yang nanggung dosanya yang memberi. Kenapa dia memberikan harta yang haram? Nah, kalau kaum ini, sekelompok kaum ini berbalik, berkata, berhujjah, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabila hadiyatal Muqawqis Malikil Iskandariyah. Apa dalilnya kok kita boleh menerima hartanya penguasa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menerima hadiah dari Muqawqis, raja Mesir. Di masa itu, raja Mesir itu pernah memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diterima hadiahnya oleh Rasulullah SAW. Padahal dia seorang penguasa, diterima oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah terima, kalau kita tidak
boleh terima. Ini dalil ini ya. Berarti kan Rasulullah menerima karena lam yatahaqqaq haram, karena harta itu tidak terbukti harta haram oleh Rasulullah SAW, diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ini harta dari penguasa, dan penguasa itu mukawis bukan penguasa Muslim. Nabi Muhammad Islam menerima hadiah pertama dari penguasa, kedua dari orang Muslim, diterima oleh Rasulullah SAW. Nah, ini dijadikan dalil. Dalil berikutnya wastaqradha minal yahud ma'a qaulillah subhanahu wa ta'ala akaluna lis-suhti. Nabi juga pernah meminjam uang dari orang Yahudi. Minjam uang berarti kan uangnya orang Yahudi difungsikan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, akaluna lis-suhti. Orang-orang Yahudi itu gemar, bukan cuma makan ya, makan barang haram, tapi gemar makan barang haram. Allah mengatakan orang-orang Yahudi itu gemar makan barang haram, tapi Nabi menerima uang dari orang Yahudi tadi walaupun hutang piutang. Tapi kan uangnya berasal dari orang Yahudi. Ini menunjukkan yang menerima itu kalau bentuknya bentuk yang halal, dia terimanya. Ya, yang menerima itu adalah halal. Urusan harta yang digunakan untuk hadiah atau harta yang dipinjamkan untuk hasil dari riba, hasil dari korupsi, hasil dari merampas itu urusan dia yang meminjamkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting transaksi kita dengan dia itu adalah transaksi yang halal. Utang-utangnya tidak pakai riba, halal. Atau ini hadiah, halal. Ini pendapat kelompok yang lain. Nah, kita bisa membedakan ya. Kemudian kalau mereka berkata, waqad adraka jama'atun min as-sahabati ayyama qalama wa aqadu minhum. Mereka berkata, sekelompok sahabat Rasulullah SAW pernah mencapai masa kerajaan yang boleh. Kerajaan yang boleh itu selepas wafatnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kekhilafahan Rasulullah khilafah min ba'di 30. Khilafah setelah aku itu kekhilafahan cuma ada 30 tahun. Yaitu kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian menambah dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Karena dia melengkapi Sayyidina Ali wafat itu 30 tahun kurang 6 bulan. 6 bulan dilengkapi oleh Sayyidina Hasan. Setelah itu dicatat di dalam sejarah, di dalam kitab sejarah manapun, dicatat setelah itu bukan kekhilafahan lagi, tapi mulkun adud, kerajaan yang menekan rakyat. Sebagian sahabat mencapai masa ini, apalagi di masanya Yazid bin Muawiyah, banyak membunuh para sahabat Rasulullah SAW. Itu perbuatannya boleh, merampas banyak harta orang. Dan sebagian sahabat mencapai masa kezaliman ini, masa kelam ini, saking mereka mengambil hadiah, menerima hadiah dari penguasa negara. Padahal mereka tahu penguasa waktu itu pelaku-pelaku yang boleh. Siapa di antara mereka? Sahabat besar. Faminhum Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Abbas, wa ghairuhum, dan sebagian dari mereka ridwanullah alaihim ajma'in, semoga Allah meridhai mereka. Artinya mereka menerima hadiah atau mengambil hadiah yang memang dihadiahkan untuk rakyat. Ya, itu lebih tidak ada masalah. Karena itu tidak terbukti dari barang yang haram. Walaupun
mereka tidak menerima hadiah. Jangan kita bayangkan kemudian mereka pro dengan kezaliman. Nah, mungkin sahabat punya sifat seperti itu. Mereka tidak pro dengan kezaliman. Abu Hurairah tidak pro dengan kezaliman. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas habrul hadhil ummah, kata Rasulullah, ulamanya umat ini adalah Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah. Jadi dia paham betul mana yang haram, mana yang halal, mana yang syubhat, dia terima. Ini menjadi bukti bahwa menerima harta penguasa, hadiah dari penguasa itu sah-sah saja sepanjang tidak terbukti harta pemberian itu dari hasil yang haram. Dari hasil yang haram. Wa qala akharun, tapi sekelompok orang yang lain berkata, kelompok ulama yang lain berkata, la yahillu min amwalihim syai'un li ghaniyyin wala li faqirin. Tidak dihalalkan menerima hadiah dari penguasa, tidak dihalalkan baik untuk orang kaya atau orang miskin. Tidak dihalalkan. Kenapa? Idhum mausumuna bidzulm. Karena mereka itu, sifat mereka penguasa itu mayoritas zalim. Sebaik-baiknya penguasa pasti ada menekan rakyatnya di satu sisi. Ada baiknya, tapi pasti mereka tidak luput dari kezaliman. Bahkan yang sekelas Umar bin Aziz yang dibilang Raja Adil, itu dia ketakutan bahwa dia itu berbuat zalim. Padahal dia itu sudah seadil-adilnya penguasa. Sampai pernah ada satu orang datang ke tempat dia mau bertanya tentang sesuatu. Dia punya lentera ini kan. Orang itu datang ditanya dulu, tengah malam, kamu keperluannya untuk keperluan pribadi atau keperluan negara? Oh, saya keperluan pribadi. Begitu bicara ini keperluan pribadi, lenteranya itu dipadamkan video. Jadi dua-duanya sama ya. Kata tamunya, loh kenapa mati ini sekarang dimatikan? Ya sebab ini lentera kerajaan. Kalau kamu keperluannya pribadi, saya tidak berhak menggunakan lentera ini loh, cuma lentera ini. Itu dia ketakutan menggunakan lentera kerajaan untuk keperluan pribadi. Waktu dia dilantik jadi penguasa, dia punya beberapa istri dikumpulkan. Siapa yang mau hidupnya sepi, tidak saya sentuh, silakan ikut tetap jadi istri saya. Yang tidak tahan boleh minta cerai, saya ceraikan sekarang karena saya tidak mungkin bisa berkembang. Tidak punya kesempatan saya ketemu dengan kalian. Sebab kalau saya ketemu dengan kalian, nanti ada rakyat yang menangis, saya takut bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mana ada penguasa seperti ini? Nah, ini penguasa yang adil. Takut dia memakan hak rakyat. Nah, sedangkan mayoritas penguasa pasti ada barang yang zalim yang masuk perutnya, yang masuk dalam hartanya. Makanya dia mengatakan penguasa itu mausumun dan itu wal ghalib ala amwalihim as-suhtu wal haram. Yang dominan pada hartanya penguasa itu adalah harta yang haram yang didapat dari jalan yang tidak baik. Wal hukmu lil ghalib, sedangkan hukum itu ditentukan sesuai dengan apa yang dominan. Kalau yang dominan haram, maka hukumnya haram. Fayalzimu al-ijtinab. Maka kalau yang dominan haram, maka diwajibkan kita untuk menjauhi barang yang haram. Ya Allah, ini bertentangan lagi ya, hukumnya ini dari yang atas sama yang kita dibuat bingung. Wa qala akharun, pendapat yang lain mengatakan, ma la yatayaqqan annahu haramun fa huwa halalun lil fajiri dunal. Nah, ini pendapat berikutnya.
Dia dia sepakat apa yang tidak diyakini keharamannya, maka hukumnya adalah halal, tapi khusus untuk orang fakir, untuk orang kaya. Nah, ini pendapat berikutnya. Kalau fakir, sepanjang itu hartanya tidak diyakini haram dari penguasa, terima. Tapi kalau kamu orang kaya, kamu kan tidak perlu dengan harta itu. Kenapa kamu spekulasi? Kalau kamu tidak perlu dengan harta itu, buat orang kaya haram. Kenapa? Ada alasannya. Illa ay'lam al-faqiru anna dzalika 'ainul ghasbi. Kecuali kalau orang fakir itu mengetahui bahwa hadiah yang diberikan kepadanya itu benar-benar hadiah dari barang rampasan atau mencuri hak orang lain. Nah, kalau orang fakir itu tahu betul, oh ini umpamanya di depan dia, habis ada orang ditekan, kamu bawa sini harta kamu, diambil hartanya, nah ini buat kamu, ini sudah bisa nolak lagi dia, ini harta jelas-jelas bukan punyanya dia, oleh penguasa dirampas diberikan kepada saya, atau saya tahu secara pasti ini harta rampasan, harta yang tidak halal diberikan kepada saya, si fakir ini maksudnya. Kalau si fakir itu tahu ini harta yang haram, walaupun dia fakir tidak boleh dia menerima, kecuali kalau dia tidak yakin ini harta haram, maka dibolehkan. Falaisa lahu ayamuhu, maka kalau sudah yakin itu barang yang haram, dia tidak diperbolehkan mengambil hadiah itu illa liyaruddahu ala malihi, kecuali kalau dia punya kemampuan untuk mengembalikan harta itu kepada pemilik aslinya. Umpamanya raja merampas dari A, dirampas oleh raja, kemudian diberikan rampasan itu kepada si B yang miskin. B itu ketika tahu ini harta rampasan dari A, tidak boleh menerimanya, kecuali dengan niat menerimanya. Oh ya, saya terima raja hadiah ini, dia terima untuk mengembalikan kepada si A yang pemilik sebenarnya. Kalau dia mau mengembalikan, sah-sah saja. Nah, kalau dia tidak memiliki kemampuan mengembalikan kepada pemiliknya dan dia tahu itu barang haram, tidak tahu pemiliknya siapa tapi dia tahu itu barang haram, maka tidak diperbolehkan dia menerima. Wala haraj 'alal fakir ay ya'khudha min amwali sultan. Seorang yang fakir, miskin, tidak berdosa, tidak ada halangan bagi dia untuk menerima harta dari penguasa. Alasannya li'anna ikanat milka sultan fa'atal fakir falahu akhduhu bila rad. Karena kalau itu hartanya penguasa, hartanya raja, kemudian raja memberikan kepada orang fakir yang berhak. Orang fakir berhak menerima hadiah dari penguasa. Penguasa itu harusnya memperhatikan orang fakir. Kalau itu hadiah dari raja, seperti sekarang ada sembako, ada lain-lainnya untuk orang miskin, boleh nggak saya terima ini dari harta aku? Harta yang benar atau tidak? Kalau kamu orang yang tidak mampu, sudah tidak usah pakai tangan, ambil. Itu hak kamu, boleh kamu terima. Sebab orang penguasa itu banyak merampas haknya rakyat. Itu hak kamu, boleh kamu terima. Ini pendapat ini seperti itu ya. Nah, bila tanpa ragu-ragu lagi, boleh orang miskin menerimanya. Wa in kanat min fai' aw kharajin aw ushrin falil fakir fihi haqqun. Mau harta itu dari harta fai' itu harta rampasan orang. Mau harta itu berasal dari harta rampasan orang. Aw kharajin, atau hartanya dari pajak. Aw ushrin, atau hartanya berasal dari 1/10. 1/10 ini maksudnya 1/10 dari Baitul Mal. Semuanya orang fakir itu punya hak dalam 3 hal ini. Harta pajak, namanya raja memberikan teks pajak kepada masyarakat, diambil bagian hartanya dikasihkan kepada satu orang yang fakir. Ya, orang fakir tidak punya hak terhadap
kata Imam Ghazali. Jadi orang fakir itu tanpa ragu-ragu lagi, menurut pendapat ini, bukan pendapat Imam Ghazali, menurut pendapat ini yang dijelaskan dikutip oleh Imam Ghazali mengatakan bahwa ini sah orang fakir itu menerima harta dari penguasa bila raibin tanpa keraguan. Wa kadzalika li ahli ilm, pendapat ini menambah begitu pula untuk orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan. Dia boleh menerima harta dari penguasa. Dia berkecimpung dalam ilmu pengetahuan sehingga tidak punya kesempatan untuk mencari harta seperti yang lain. Qala Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalilnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, man dakhala al-Islam ta'i'an wa qara'a al-Qur'ana dhahiran falahu fi baiti malil muslimina kulla sanatin mi'ata dirhamin wa ruya mi'ata dinarin. In lam ya'khudha fid dunya akhadha bil akhirah. Sayyidina Ali mengatakan, siapa yang masuk Islam dalam keadaan taat, maksudnya siapa yang masuk ke dalam ajaran Islam dan dia itu termasuk orang yang mengamalkan ajaran Islam tadi, qai'an, atau masuk Islam dalam keadaan sukarela, memang betul-betul ingin menjalani Islam. Wa qara'a al-Qur'an dhahiran, dan membaca Al-Quran secara dhahir, dhahiran an dhahril qalb. An dhahril qalb itu maksudnya hafal Quran, masuk Islam dan dia hafal Quran. Hafal Quran berarti orang berilmu. Maksudnya hafal Quran di sini menguasai Al-Quran. Jadi dia orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan, berkecimpung dalam tafsir Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jadi dia orang yang berilmu. Siapa yang Islam dan dia berilmu, kata Ali bin Abi Thalib, falahu fi baiti malil muslim, maka dia punya hak di baitul malnya orang Islam. Berapa haknya? Kullashanatin mi'ata dirham. Setiap tahun dia punya hak dari baitul mal itu untuk diberi hadiah 200 dirham. Waruya, di riwayat yang lain Sayyidina Ali tidak mengatakan 200 dirham, bahkan mi'ata dinar, 200 dinar. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan, illam ya'khudha fid dunya, kalau dia tidak mau mengambilnya di dunia ini, akhadha fil akhirah, maka dia bisa mengambil pahalanya di akhirat. Kalau dia nggak mau, saya nggak mau uang dari raja, ya nanti pahalanya tetap ada ya, di dalam di akhirat. Ini menunjukkan bahwa itu haknya. Sampai kalau dia tidak mengambil itu, terhitung dia merelakan haknya dan menjadi pahala di akhirat. Karena itu menjadi pahala. Kalau Imam Ali menyebutnya akhadha fil akhirah, dia mengambil pahalanya nanti di akhirat, berarti itu hak di dunia yang dia relakan untuk selain dirinya. Paham maksudnya? Nah, kita lanjutkan sedikit. Wa in kana kadzalika fal faqir wal alim ya'khudani min haqqihima. Nah, dari pendapat ini, penjelasan ini, jika seperti itu maka orang fakir dan orang alim boleh mengambil hak mereka berdua dari penguasa, walaupun hartanya penguasa. Kalau sebagian kelompok yang lain berkata, wa idza kana al-malu mukhtalitan bimalin maghsubin wa la yumkinu tamyizuhu aw ghasban la yumkinu radduhu ala sahibihi wa dzurriyyatihi. Sekarang timbul permasalahan baru lagi. Bagaimana jika hartanya penguasa itu tidak bisa dipisah, mana harta yang halal, mana harta yang haram? Kalau tadi kan jelas, oh ya ini diambil dari bagiannya yang halal, ini bagiannya yang haram, saya terima bagiannya yang jelas-jelas haram.
bagian yang halal oh ya saya terima. Nah sekarang permasalahannya raja ini mengumpulkan semua hartanya jadi satu, tidak bisa dipisah. Mana hartanya yang halal, mana hartanya yang haram, tidak bisa dipisah. Atau hartanya itu harta merampas hak orang lain, la yumkinu radduhu ala sahibihi wa dzurriyyatihi. Raja mau mengembalikan tapi tidak bisa mengembalikan kepada pemiliknya atau keturunannya. Tidak jelas. Jadi dia ini ada harta rampasan, dia tidak bisa mengembalikan ke pemilik. Gimana nih? Harta tidak jelas. Ini bagaimana? Boleh tidak diterima? Fala makhlas lisultan minhu illa ayatasaddaq bihi. Sultan ini tidak punya, raja ini tidak punya jalan keluar. Ini harta saya tercampur dari barang haram, atau ini ada harta hasil rampasan dari panglima saya jadi milik saya, tapi saya mau mengembalikan tidak tahu lagi harusnya gimana. Raja ini tidak punya jalan keluar bagaimana menyelesaikan masalah barang haram ini. Lalu dia bersedekah dengan saya. Sudahlah saya sedekahkan aja kepada ini. Bagaimana? Boleh tidak kita terima? Padahal kita tahu itu harta yang tidak halal. Boleh tidak orang fakir menerimanya? Kata kelompok kaum ini, wa maka Allahu liya'murahu bisadaqati 'ala al-faqiri wa yanhal kabir 'an qabuliha. Au ya'zana lil faqiri fil qabul wa huwa 'alaihi haram. Kata pendapat ini, yang diterima aja. Bagaimana Allah menggerakkan hati sultan itu untuk bersedekah kepada orang fakir, tetapi kemudian Allah melarang orang fakir menerima hartanya raja. Terus apa gunanya Allah mengilhamkan kepada raja ini untuk bersedekah kalau orang fakirnya tidak boleh menerima? Nah kalau Allah mau mengilhami sultan itu, raja itu untuk menyucikan hartanya. Ya Allah, ini harta itu sudah tercampur dengan harta haram. Lalu sebagian yang lain, ya Allah, ini saya punya harta rampasan. Ya sudah, saya tidak bisa memisah harta haram ini. Sudah, harta saya sedekahkan saja supaya saya selamat dari dosa. Terus ada orang fakir menerima, kamu bilang ini haram. Terus sultan ini mau pergi mana? Kata pendapat ini. Dan untuk apa Allah mengilhami sultan itu untuk bersedekah kalau Allah di saat itu juga mengharamkan orang fakir menerimanya? Artinya ya terima ini harta ini. Nah, supaya kamu bisa membantu sultan untuk menyudahi masalahnya. Biar nanti kalau dituntut di akhirat, ya ini harta kamu ini pahalanya buat kamu bisa sedekahkan. Au ya'dana lil fakir fil qabul wa huwa 'alaihi haram. Bagaimana kemudian Allah mempersilahkan orang fakir menerima sedekah, kemudian Allah mengharamkan? Ya, mungkin sudah terima aja harta itu. Karena orang fakir itu boleh menerima sedekah atau hadiah. Fa'idan lil fakir ayaquda. Jadi kalau posisinya seperti itu, orang fakir pun boleh mengambil hadiah tersebut illa ainal ghasbi wal haram, kecuali memang betul-betul jelas bisa dipisahkan ini betul-betul haram. Kalau campur kamu masih boleh sebagai orang fakir ya, boleh menerimanya. Wal haram falaisa lahu akhdhuhu. Kalau betul-betul haram maka dia tidak diperbolehkan untuk mengambilnya. Wa hadhil masailu, masalah yang saya sebut di atas itu cukup membuat kita agak bingung. Tapi ini ada pendapat-pendapat. Nanti ada kesimpulannya di ujung ya. Wa hadhil masailu, masalah-masalah ini kata Imam Ghazali, la yumkinul fatwa fiha. Tidak boleh kita berfatwa berdasarkan masalah-masalah ini kecuali bibastin wa tashdidin, dengan pembahasan yang panjang lebar dan rinci. Nah makanya baca itu kita ya,
lebih jelas kamu nanti. Kalau kamu membaca ini, jangan kemudian kamu jadikan sandaran pegangan menerima ini, melarang ini, menerima gitu kan. Tidak bisa, belum bisa kita jadikan fatwa masalah-masalah ini, kecuali kalau kamu sudah membahasnya secara panjang lebar dan rinci. Ini dijelaskan oleh Imam Ghazali sebagai gambaran saja, sebagai gambaran. Jangan kamu terus kalau ada orang menerima harta dari penguasa, terus kamu tak haram, dosa kamu. Ada pendapat macam-macam. Ada pendapat macam-macam. Nah, orang zaman sekarang ini senangnya mengklaim. Pokoknya haram, dosa, selesai. Padahal pendapatnya ulama ini bermacam-macam. Pendapat ulama bermacam-macam. Nah, kamu ini belajar juga, baca kitab juga, tapi kemudian menyimpulkan hukum dari logika kamu sendiri, dari perasaan, atau dari logika, atau dari beberapa lembar pendapat yang kamu pelajari. Padahal ulama sendiri bermacam-macam pendapatnya, bermacam-macam. Tapi berpijak dengan pendapat ulama ini kan tidak gampang juga, apalagi untuk masalah-masalah yang kompleks seperti ini. Wasti'abul gaul fiha yakhruj 'anil maksud dan kitab. Lalu kenapa Imam Ghazali tidak membahas sekalian saja secara rinci di dalam kitab ini? Kata Imam Ghazali, kalau saya mau membahas masalah-masalah seperti ini secara luas, yakhruj 'anil maksud minal kitab, maka saya akan keluar dari tujuan ditulisnya kitab ini. Tujuan ditulisnya kitab ini kan bukan cuma mempelajari masalah muamalah, masalah jual beli. Nanti dari kitab ini bukan Minhajul Abidin, kitab fikih, jadi kitab jual beli atau kitab interaksi dengan sultan, yang padahal sudah saya bahas sendiri di kitab Ihya Ulumuddin. Saya ringkas pendapat ini supaya saya tidak keluar dari tujuan ditulisnya kitab ini. Kalau kamu mau fa'in aradta ma'rifataha, kalau kamu mau mengetahui secara lengkap, fatali' kitab al-halal wal haram, maka pelajarilah, bacalah, telitilah bab halal dan haram min kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tajidhu masyruhan mubayyan, kamu akan mendapati semuanya dijelaskan secara gamblang, sejelas-jelasnya, insyaallah taala, jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diizinkan nanti membaca kitab Ihya. Nah, dari mulai kita membaca Bidayatul Hidayah, kita membaca Bidayatul Hidayah, kita membaca Minhajul Abidin, Imam Ghazali itu menganjurkan kita lihat Ihya. Kalau kita tidak baca Ihya, kebangetan kita ini. Sudah sama Imam Ghazali disuruh beberapa kali buka, rujuk ke kitab Ihya, rujuk ke kitab Ihya. Masa kita malas diperintah oleh Imam Ghazali untuk merujuk ke kitab Ihya Ulumuddin? Nanti insyaallah tidak ada kesempatan yang tidak umur secara ya, kita akan sama-sama mengkaji kitab Ihya. Man madara Ihya nafi hayat. Kata Abdul Rahman dari Muhammad As-Siddiq, siapa yang tidak membaca kitab Ihya tak punya rasa malu. Kita mau tahu ini apa ini setelahnya. Fa'in hilal fama taqul fi silati ahli suq wa ghairihi. Nah, pertanyaan berikutnya, jika ada pertanyaan, bagaimana pendapatmu menerima hadiah dari ahli suq, orang-orang pasar, orang yang kerjanya di pasar? Bahwa ini, ya, orang sekarang kerjanya kita di pasar semua. Pasarnya ada pasar online, ada pasar yang offline, ada pasar yang online. Gimana menerima hadiah? Kenapa? Sebab di pasar itu banyak kecurangan-kecurangan, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, atau 1 meter jadi setengah meter. Kemudian waktu jual bilang ini istimewa, padahal dia nggak tahu barangnya istimewa benar. Atau waktu jual beli dia bilang, oh baru saja ada yang beli, orang sana dia beli dengan harga 500.000, padahal tidak ada yang beli. Cuma buat mancing saja supaya orang beli.
Nah, ini ada kecurangan-kecurangan di dalamnya. Terus kita terima harta dari orang yang jual belinya seperti itu, kemasukan subhat. Nah, kalau jual beli yang jelas, kalau menyifati barang yang jelas, jangan ada dusta di antara kita. Nah, tidak boleh ada dusta. Kalau ada begitu ada yang tidak mirip sifatnya, kemasukan barang subhat. Warnanya hijau tua sampai sana hijau muda, sudah kemasukan subhat. Nah, loh, biasanya itu memang foto dengan yang aslinya juga, ya harus dijelaskan dari awal. Karena orang kalau kamu sifati beli online lihatnya kan dari toko, gambarnya bagus luar biasa, iklannya itu luar biasa. Begitu sampai kita terima, baru kita buka putus, baru kita mau pakai warnanya sudah luntur. Ini ada kebohongan di dalam. Nah, terutama di zaman ini, iklannya di orang yang nggak kepingin beli jadi beli, ya iklan. Begitu sampai barangnya tidak sesuai dengan iklan tadi, haram itu ada kecurangan. Nah, rumah, jual rumah yang ditunjukkan bagian yang bagus-bagus, di sebelah sini ada sampah, ada yang ini rusak, yang ini ternyata kena banjir, dia diam. Ada kebohongan. Kalau ada kebohongan nanti kesusupan, kemasukan sesuatu yang tidak berkah. Nah, ada syubhat nanti, dan termasuk dilarang orang menjual atau membeli menggunakan kondisi. Umpamanya ini, tolong beli buku ini, saya ini seorang ustaz, beli buku ini, kemasukan barang syubhat. Kamu jadi menjual buku menggunakan titel ustazmu. Jadi orang yang beli ini jadi tidak niat beli lagi, tapi niat tolong. Padahal kamu jual beli. Termasuk seperti itu juga, tolong korting harga ini, saya ini pelajar. Itu sebagian orang tidak diperbolehkan. Kita dulu ditarik tidak boleh mengatakan kepada taksi itu, kalau kita mau naik taksi dari Tarim ke Sewon, dilarang oleh guru kita bilang saya pelajar. Nanti orang taksi ini mengurangi kamu karena profesi kamu ini jadi tidak berkah. Memanfaatkan titel kamu sebagai pelajar untuk menarik keuntungan dunia. Nah, ini sudah masalahnya sudah lebih jauh. Tapi ini cuma contoh saja dari saya. Ini kan kita mau bahas tadi bagaimana menerima harta dari orang yang hidupnya di pasar, apa yang semacam itu. Al-yazim muradduha, apa kita kalau dikasih hadiah harus kita mengembalikannya, wal baqtu anha, atau meneliti hadiahnya ini dari hasil timbangan yang tidak benar atau apa, atau jualan yang tidak benar, jualan sapinya di gelombang air, nanti kita terima dagingnya tinggal segini. Waktu kita beli dagingnya besar, haram. Waqad ulimat mujazafutuhum wa qillatun nadharihim fi muamalatihim. Padahal kita tahu orang yang di pasar ini mayoritas kerjanya serampangan. Dia tidak mikir. Jadi mujazafah itu ceroboh gitu ya. Dia tidak mikir lagi ini. Pokoknya yang penting ini untung kok. Nanti gitu. Masalah jujur itu nanti. Yang penting ada orang mau beli dulu. Kita tahu nih kualitasnya mayoritas orang yang di pasar itu seperti ini. Tiba-tiba kita dapat hadiah dari mereka. Kita terima atau kita kembalikan atau kita tanya, ini hadiahnya dari kamu jual beli yang mana? Bisa berkelahi. Jadi kasih hadiah bagi teliti lagi. Wa kadzalika siratul ikhwan. Begitu juga menerima hadiah dari teman-teman yang kita tahu ada sesuatu yang tidak baik dari teman kita sendiri. Kita tahu, wah ini kerjanya tidak betul ya. Atau ini dia mau memberi saya hadiah ada tujuan di balik itu. Tujuan yang nggak pas gitu ya.
Boleh nggak saya terima hadiahnya? Nah, jawabannya puji kontinu di pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita bahas lagi. Kalau tadi permasalahannya dari penguasa, sekarang dari orang yang selevel sama-sama rakyat. Terima hadiah dari orang yang kita tidak jelas kehalalannya juga. Nanti akan kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Tanggal sehat walafiat. Ya Rabbana bi annana qarabna wa annana asrafna wa asrafna fatub alaina tawbah tasir li kulli hawba wastur lana al-awqati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw diratin aw suhbah wal muslimina ajma amin Rabbi isma fadlan wa judan manna la bi hisabin minna bil mustafa rasul بكل سولي بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد العبد وآله وصحبه عدد التخصيص ربي والحمد لله بالبدء والثناء أنا ربك رب العزة عما يصفون